melok ki paegai bokota untuk amateta, melok ki nak capari deceng, kita mau husnul khatimah. Ni kana misang ni dek ni rapi ramalat atau paiman. Tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa hidup Ramadan tahun depan. Dia kota rapi ramalannya, syukur kiripang Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil habib wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa astanna bi sunnati wa da'a bi da'wati ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tuballighana Ramadan wa an tu'inana ala ihsanil ibadati wa taqarrubi ilaika fi hadha asy-syahril fadil wa tu'ida alaina Ramadan a'waman madida wa azminatan tawilah fi sihhatin wa afiyatin wa taufiqin wa barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab Bulukumba dan para pemirsa yang saya cintai, yang saya muliakan, dan kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, kemudahan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, sambil berdoa kepada Allah agar Allah selalu menuntun kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Mari kita ikhlaskan niat kita dengan mengucapkan dalam hati bahwa kita ingin mendapatkan pahala, balasan kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat. Kajian kita pada kesempatan ini ialah contoh planning mujahadah Ramadan. Mengingat bulan Ramadan semakin dekat, kita mesti mempersiapkan perencanaan untuk mengoptimalkan amal ibadah pada bulan Ramadan. Kajian kita ini tidak membahas tentang teori, tidak membahas tentang kemuliaan Ramadan, tapi kita mau membahas tentang praktek amal ibadah, kenyataan peningkatan pada bulan mulia Ramadan. Tania cerita
tania khayalan. Bukan membahas tentang begitu mulianya Ramadan, begitu agungnya Ramadan, pahala yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Sudah lewat. Kita sudah pelajari. Kita mau apa rencana kita untuk meningkatkan amal ibadah pada bulan Ramadan. Bagaimana supaya pada bulan Ramadan kita betul-betul maksimal dalam beribadah sebulan Ramadan. Inti dari contoh planning ini adalah kita mesti berubah. Kita mesti berubah. Kita mesti melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Kita mesti melakukan sesuatu amal yang tidak pernah kita amalkan sebelumnya. Baru ada peningkatan. Koyamuto pakasiwiyata amalata yamuto tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan. Koteyaki amalkan amalak baru, tidak ada peningkatan. Mesti ada amal baru. Mesti ada amal baru. Akada napanna wa malakan. Baru ada peningkatan. Itu intinya. Kita mesti berubah. Ibadah tania biasa. Ibadah amalah bukan kebiasaan, tapi pendekatan kepada Allah. Pakaswian amalah pendakian. Tupu pendakian. Tidak rata, mesti meningkat. Mesti lebih tinggi dari sebelumnya. Ini inti dari contoh planning mujahadah Ramadan. Ada 30 poin di sini. Mungkin kita tidak bahas semua, tapi kita usahakan untuk kita bahas sesuai dengan waktu yang tersedia. 1. Mendapati takbiratul ihramnya imam dalam sholat 5 waktu. Mendapati takbiratul ihramnya imam dalam sholat 5 waktu. Maksudnya, kalau imam bilang Allahu Akbar, takbiratul ihram kita juga sudah Allahu Akbar. Dia tak terlambat. Kalau imam nanti baca Al-Fatihah baru kita masuk, terlambat. Terlambat nih. Masih ada yang lebih tinggi dari ini. Masih ada tingkatan lebih tinggi dari ini. Kita di masjid sebelum diazan. Ada orang soleh dulu mengatakan, kalau ada budak nanti dipanggil baru datang, itu budak tidak tahu diri. Kalau ada pesuruh, ada pembantu, nanti dipanggil baru datang, itu tidak tahu diri. Itu budak malas. Kalau ada budak zaman perbudakan, itu budak yang malas. Maksudnya, kita ini budaknya Allah. Kalau nanti azan baru datang, itu tidak tahu diri. Kita mesti datang sebelum dipanggil. Kita mesti datang sebelum dipanggil. Jangan nanti dipanggil baru datang. Begitu yang lebih tinggi. Tapi
untuk tingkatan ini mendapati takbiratul ihram bersama imam, ini ada keutamaannya, ada kemuliaannya kalau kita bisa lakukan selama 40 hari. Selama 40 hari. Man shallal jamaah, man shallama al jamaati arba'ina yauman. Hadis Nabi yang sahih. Siapa yang salat berjamaah 40 hari, yudriku at-takbiratal ula ma'al imam, dia mendapati takbir pertama bersama imam selama 40 hari. Kutibat lahu bara'atan, dicatat untuknya 2 pembebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Dibebaskan dari sifat munafik. Tapi 40 hari. Tidak pernah terlambat takbiratul ihram bersama imam. 40 hari. Orang tua kita, pendiri pesantren Darul Istiqamah, Al-Ustaz Ahmad Marzuki Hasan rahimahullah, setiap Ramadan beliau bertekad tidak melakukan perjalanan. Dekna Pallaong bertekad, biar acara apa di Makassar dia di Sinjai, biar acara apa dia tidak mau tinggalkan Sinjai, dia tidak mau tinggalkan salat 5 waktu. Bulan Ramadan ditambah 10 hari di bulan Syawal, mengamalkan hadis ini 40 hari. 40 hari tidak mau tinggalkan salat 5 waktu. Beliau imam 40 hari. Itu keutamaannya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. 2. Salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat tambah 2 jadi 4. 2 rakaat salam tambah lagi 2 sebelum salat zuhur. 2 rakaat sesudah salat zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 12 rakaat. Itu salat sunnah rawatib. Kita usahakan untuk kita optimalkan. Ini pahalanya istana di surga. Man hafadha ala thintai asyrati rak'ah fi yaumin wa layla bunya lahu baitun fil jannah. Rawahu Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, dibangun untuknya istana di surga. 3. Salat sunnah pelengkap rawatib. Salat sunnah pelengkap salat sunnah rawatib 10 rakaat sehari semalam, tambahan pelengkap, yaitu tambahan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Jadi sesudah salat zuhur kita salat 4 rakaat. Sebelum salat zuhur 4 rakaat, sesudah salat zuhur 4 rakaat. Kalau kita tambah dengan pelengkap. Sebelum asar 4 rakaat. Sebelum salat asar 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. 10 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man hafadha, siapa yang rutin
ala arba'i raka'atin qabla al-zuhri wa arba'in ba'daha. Siapa yang rutin salat 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudah salat zuhur, haramallahu alaihi nar, Allah mengharamkan dia masuk neraka. Tidak mungkin dia masuk neraka. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. Bukan rawatib. Sekali lagi, bukan rawatib, tapi salat sunnah. Salat sunnah pelengkap rawatib. Nabi SAW bersabda, man shalla arba'an qabla al-asri rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Lolongan ipamase poleri Allah Ta'ala. Salat sunnah sebelum maghrib, Nabi SAW bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Salatlah kamu sebelum salat maghrib, salatlah kamu sebelum salat maghrib, salatlah kamu sebelum salat maghrib liman sya'a, bagi siapa yang mau. Salat sunnah sebelum maghrib. Salat isya, Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanaini salah. Setiap antara azan dan qamat ada salat sunnah. Setiap antara azan dan qamat ada salat sunnah. Setiap sudah azan, salat sunnah. Bagus kalau kita salat sunnah. Sebelum maghrib, sebelum isya, kita salat sunnah. Itu dalil tentang pelengkap rawatib 10 rakaat. Jadi berapa semua? 12 tambah 10, 22 rakaat. Salat tarawih 11 rakaat bersama imam. Banyak yang salat 8 keluar, hanya 8 tidak ikut witir, pulang dengan niat nanti witirnya di akhir malam. Seringkali yang tinggal witir tinggal sedikit, bukan di masjid ini saja, tapi banyak banyak masjid. Itu sesungguhnya menyalahi anjuran Nabi yang lebih baik. Man shalla ma'al imami hatta yansarif. Siapa yang salat bersama imam, siapa yang salat bersama imam, salat tarawih bersama imam, kutibalahu qiyamul lailah, sampai selesai. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai witir, sampai selesai witir, kutibalahu qiyamul lailah, dia mendapatkan pahala sama kalau dia salat tahajud sepanjang malam dari isya sampai subuh. Pahalanya sama dengan salat sepanjang malam. Ini tidak didapatkan oleh orang yang salatnya bersama imam cuma 4 rakaat atau salatnya bersama imam cuma 8. Dia tidak ikut salat witir. Salat witir bersama imam 11 rakaat. Tidak witir lagi di akhir malam. Nanti kita bangun sebelum makan sahur, kita salat lagi. Salat tahajud, salatul lail, tidak witir lagi. Karena kita sudah witir di awal malam bersama imam. Kalau mau salat witirnya di akhir malam, karena itu menurut sebagian ulama lebih baik salat witirnya di akhir malam, walaupun sebagian yang lain mengatakan sama saja, kita salat witir sesudah isya atau witir di akhir malam, sama saja, yang penting kita salat witir setiap malam. Kalau mau witirnya di akhir malam, dianjurkan
untuk tetap mengikuti salat witirnya imam. Kita mengikuti salat witirnya imam, salat tarawih, tapi tidak salam. Tidak salam waktu salat witir. Imam salam, kita tambah. Kita tambah. Satu lagi jadi 4 rakaat. Kita tidak witir, tapi kita ikuti imam namanya. Kita sampai selesai salatnya imam. Kita tambah, jadi kita genapkan 4 rakaat. Nanti kita salat di akhir malam, ditutup dengan witir. Salat tahajud di akhir malam 11 rakaat atau 8 rakaat atau lebih kalau sudah salat witir bersama imam pada salat tarawih. Berniat iktikaf setiap kali datang ke masjid. Ini penting sekali. Maniak ki iktikaf. Kalau kiri masih bukan cuma Ramadan, bukan cuma Ramadan, di luar Ramadan ucapkan dalam hati, saya iktikaf antara maghrib isya. Iktikaf ni asanna, tapi mesti maniak ki. Saya iktikaf, selama saya di masjid saya niatkan iktikaf, itu mendapatkan pahala iktikaf. Tapi kalau tidak berniat, tidak mendapatkan pahala iktikaf. Iktikaf itu walaupun hanya beberapa menit di masjid. Setiap kali kita masuk masjid dan kita duduk di masjid, kita berniat iktikaf. Itu sangat baik. Walaupun bukan bulan Ramadan, apalagi kalau bulan Ramadan. 7. Iktikaf ba'da salat subuh sampai 15 menit setelah terbit matahari. Salat isyraq atau salat syuruk atau salat duha sebelum meninggalkan masjid. Ini juga tidak khusus bulan Ramadan, tapi kita upayakan untuk kita optimalkan pada bulan Ramadan. Kita upayakan untuk kita optimalkan. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Salat subuh di masjid, tidak pulang sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari agak tinggi sedikit, kita salat 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Salat duha 8 rakaat atau lebih pada satu waktu atau pada waktu yang terpisah-pisah. Salat duha bisa dicicil. Jam 7 salat duha 2 rakaat. Nanti jam 9 mau salat duha lagi, silahkan. Jam 10 ada waktu salat duha lagi, silahkan. Seperti itu. Salat duha jam 11 masih bisa salat duha, masih bisa. Setengah 12 bisa salat duha, silahkan. Sampai 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Berapa rakaat? Bisa 10 rakaat, bisa 12 rakaat. Tidak ada batasan jumlah salat duha. Sebagaimana tidak ada batasan jumlah salat malam. 9. Tilawah Al-Quran 5 juz 1 hari. Ini luar biasa. 5 juz 1 hari. 1 juz setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat 1 juz. Sebelum subuh setengah juz, sudah salat subuh 1 juz. Sebelum zuhur setengah juz, sudah salat subuh setengah juz. Sebelum zuhur setengah juz, sudah salat zuhur, jangan langsung pulang, setengah juz. 1 juz setiap waktu salat. Sebelum asar setengah juz, sesudah asar setengah juz. Bisa. Bisa. Kalau ada kemauan. Ini yang saya maksudkan. Amal yang belum pernah kita lakukan. Kalau kita tidak mau mencoba, amal yang belum pernah kita lakukan, tidak ada peningkatan. Kita mesti coba. Tilawah surah As-Sajdah, surah Al-Mulk, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surah yang terakhir ini diulangi 3 kali.
semuanya dibaca setiap malam. Ini tilawah malam, tidak khusus Ramadan. Biar di luar bulan Ramadan kita amalkan ini. Setiap malam menjelang tidur ditambah dengan tilawah surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat. Jam berapa waktu Isya? Saya mau ada dialog. Berapa menit lagi? Saya mau dialognya cukup. Silahkan yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, silahkan dibaca. Dan saya mau kita berdialog. Ada yang ingin saya tekankan di sini, iktikaf. Halaman nomor 29. Iktikaf di masjid selama 10 hari 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Puramuki iktikaf. Nanti kita mati tidak pernah iktikaf. Seumur hidup tidak pernah iktikaf. 10 hari di masjid. Kita coba-coba iktikaf. Berniat iktikaf. Tidak pulang ke rumah. 10 hari 10 malam di masjid. Bawa pakaian ke masjid. Suruh anak-anak bawakan pakaian kita ke masjid. Tidak pulang. Ini sunnah yang belum diamalkan oleh banyak umat Islam. Di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, itu semangat umat Islam iktikaf luar biasa. Semangat umat Islam iktikaf luar biasa. Ada masjid di Jakarta, pendaftaran iktikaf untuk 10 terakhir bulan Ramadan, yang tahun ini saya tidak ikuti, beberapa tahun yang lalu, itu 15 Sya'ban sudah ditutup. Sudah ditutup pendaftaran iktikaf untuk bulan Ramadan. Belum masuk Ramadan sudah tutup pendaftaran iktikaf. Padahal membayar. Siapa yang mau iktikaf membayar. Ditentukan pembayarannya. Tapi luar biasa semangat orang untuk iktikaf. Karena memang sudah menikmati iktikaf. Ada satu masjid tempat iktikaf 10 malam terakhir bulan mulia Ramadan, salat qiyamul lailnya, salat tahajudnya khatam 3 juz satu malam. 3 juz satu malam. Jadi dia khatam pada 10 terakhir satu kali khatam. 20 pertama satu kali khatam. Jadi 2 kali khatam dalam bulan Ramadan. 10 terakhir satu kali khatam. Luar biasa. Luar biasa. Itu program iktikaf. Sangat baik kalau kita hidupkan sunnah Nabi iktikaf. Sunnah Nabi iktikaf. Kita hidupkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sibuk. Jangan kita bilang bahwa kita sibuk. Nabi yang paling sibuk, Nabi iktikaf. Masjidnya Nabi tidak pakai tehel. Masjidnya Nabi tidak pakai AC. Bayangkan. Nabi iktikaf di masjid beliau pakai tenda, pakai kemah di dalam masjid. Iktikaf pakai kemah di dalam masjid. Setelah Nabi wafat, istri-istri Nabi iktikaf juga di masjid. Istri-istri Nabi iktikaf di masjid. Iktikaf itu sunnah bagi laki-laki dan bagi perempuan. Yang penting aman, terpisah betul dari laki-laki. Iktikaf di masjid. Kita upayakan untuk kita niatkan untuk menghidupkan sunnah iktikaf. Itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan waktu yang tersedia, karena kita mau dialog untuk mempertajam poin-poin yang dipandang penting oleh para jamaah sekalian. Poin-poin yang lain silahkan dibaca dan dipelajari. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Silahkan Bapak dan Ibu yang mau menanggapi, mau bertanya, dipersilahkan.
Nah, fadhal. Terkait Ramadan. Nah, Tentu kita mengharapkan semua mendapatkan keutamaan mulia, mengampuni dosa di Ramadan, baik yang puasa maupun yang lain. Sementara di sana ada dalam hadis tersebut disebutkan sebagai iman sahabat. Bagaimana bisa mendapatkan keutamaan tersebut dari iman bagi sahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban atas pertanyaan ini ialah amal hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa sepanjang bulan mulia Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Artinya, dua ini adalah syarat untuk diampuni semua dosa karena iman dan ikhlas. Ini adalah dalil amal hati. Mesti bicara dalam hati. Mapuasa kak nasabak tepek. Mapuasa kak nasabak tepek nenia ikhlas. Itu mesti diucapkan di dalam hati. Ikhlas kak mapuasa. Nasabak tepek ripuang Allah Ta'ala. Begitu juga dengan qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail sepanjang bulan mulia Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ini memang amal hati yang penting dan prioritas untuk diperhatikan dalam setiap amal kita. Karena amal kita hanya dibalas oleh Allah kalau kita mengucapkan dalam hati iman dan ikhlas. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang lain? Nah, dalam bulan suci Ramadan bukan istimewa iktikaf. iktikaf. Apa solusi lain untuk orang yang punya pekerjaan, misalnya kantoran, ada enggak solusi lain untuk mereka bisa iktikaf? Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM, rumah sakit terbesar di Jakarta yang lalu, bukan yang sekarang. Profesor doktor spesialis urologi itu setiap bulan Ramadan iktikaf. 10 terakhir bulan Ramadan iktikaf. Beliau orang sibuk. Direktur utama rumah sakit terbesar. Bisa dikatakan terbesar di Indonesia, terbesar di Jakarta, terbesar di Indonesia. Dia bisa libur, cuti, iktikaf. Iktikaf, tinggalkan pekerjaan. Kenapa? Karena memang direncanakan. Sehingga memang untuk kesempurnaan perencanaan ini, pertama latihan. Ini tidak bisa dicapai kalau tidak latihan sebelum Ramadan. Makanya ada pemanasan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban itu pemanasan supaya bulan Ramadan bisa maksimal. Kalau tidak pernah pemanasan tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Idealnya ini bisa dicapai kalau kita tidak bekerja. Ini bisa dicapai bagi orang yang pensiun, tidak ada pekerjaan, tidak cari nafkah, tidak ada kegiatan rutin setiap hari. Dan itu yang baik, itu yang afdal. 1 bulan tidak cari uang.
Bagaimana caranya 1 bulan Ramadan tidak cari uang? Supaya kita bisa fokus ibadah, supaya kita bisa fokus untuk mengamalkan ini. Nah, itu butuh perencanaan. Jangan nanti Ramadan baru mau tinggalkan pekerjaan. Mesti dipersiapkan sebelumnya. Mesti ada tabungan sebelumnya. Oh, ini cukup ini untuk dipakai bulan Ramadan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi memang dipersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian tidak sanggup itu disarankan, dia tidak sanggup tinggalkan pekerjaan, tidak bisa dia cuti, tidak bisa dia libur, sangat sibuk pada bulan Ramadan. Itu dianjurkan untuk iktikaf malam saja, bermalam di masjid, malam saja. Sudah salat tarawih tidak pulang, jadi datang salat maghrib tidak pulang sampai sudah subuh, sampai sudah salat syuruk baru pulang. Itu solusi. Itu solusi. Iktikaf setengah saja iktikafnya, malam saja. Siang dia tidak bisa, tidak apa-apa, malam saja, karena daripada tidak ada sama sekali. Jadi dia bermalam di masjid. Itu tidak mudah. Itu pun tidak mudah kalau orang tidak cinta pada ibadah, tidak menghayati ibadah iktikaf itu tidak gampang. Seperti itu. Karena itu butuh pembiasaan. Ini yang saya maksudkan, kita usahakan melakukan amal yang pertama kali kita lakukan, belum pernah kita lakukan sebelumnya, antara lain iktikaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang lain? Tafadhal. Kiat untuk kita bersemangat di bulan Ramadan mulai dari awal sampai akhir. Terkadang ketika sudah akhir-akhir Ramadan. Ya, pertamanya semangat. Semakin maju Ramadan, maju juga safnya ke depan, karena di belakang kosong. Itulah contoh ibadah karena kebiasaan. Bukan karena iman. Na'udzubillah. Itu karena kebiasaan. Jadi tradisi. Di sebagian daerah sebelum Covid, sebelum pandemi, sampai ditutup jalanan. Tarawih itu sampai di luar masjid. Parkiran itu sampai mengambil jalanan ditutup karena ada sholat tarawih. Bayangkan, awal-awal Ramadan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, 10 Ramadan, 12 Ramadan, sudah mulai sepi, 20 Ramadan tambah sepi. Ini karena tidak ada kemauan untuk mencoba amal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita memang mesti bertekad dari awal, saya sampai 30, sampai terakhir. Seperti itu. Tadi sudah dibacakan hadisnya 40 hari. Jadi 30 hari bulan Ramadan ditambah lagi 10 pada bulan Syawal, ditambah lagi 10 pada bulan Syawal. Itu tekad, itu kesungguhan. Jadi memang mesti ada mujahadah, agar semujahadah, perjuangan. Jadi bukan kebiasaan, bukan ikut-ikutan, bukan santai-santai. Nasabah melok ki passadia ya leta untuk mate. Melok ki paegai bokotta untuk amatetta. Melok ki nacapari deceng. Kita mau husnul khatimah. Ni gana misangi dek ni rapi ramalat atau paiman. Tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa hidup Ramadan tahun depan. Dia kota rapi ramalannya, syukur kilpang Allah Ta'ala. Kewading lecek bola ki lauri masih die, begitu istilahnya. Kemetoni masih die mak beni. Karena itu sunnah Nabi. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan terakhir dari kehidupan beliau yang mulia, iktikaf di masjid 20 hari.
Itulah Ramadan terakhirnya Nabi, 20 hari bermalam di masjid, tinggal di masjid. Sebelum-sebelumnya 10 hari, tapi Ramadan terakhir 20 hari. Itu menunjukkan bahwa beliau melakukan persiapan, optimalisasi di akhir hidup beliau. Jadi kita juga mesti begitu. Kita juga mesti begitu. Ini dunia ini sementara. Elok mana disalahi, elok mana disalahi. Yang kita mau hadapi ini akhirat, dan yang berlaku di hari akhirat yang kita bawa adalah amalak kami bawa, amalak kami bawa. Jadi kita mesti sungguh-sungguh mensyukuri nikmat bulan mulia Ramadan dengan kesungguhan beribadah, bukan awal-awalnya saja, tapi mesti sampai di akhir. Semakin di akhir semakin sungguh-sungguh di masjid, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Lailatul Qadar itu puncaknya Ramadan. Lailatul Qadar itu pada salah satu dari 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Satu lagi. Ya, silakan Pak Arfa. Sering kita dengar penghapus dosa dan ampunan dosa. Ya. Ini saya pertanyakan, apakah ampunan dosa sudah termasuk penghapus dosa atau sebaliknya? Saya kira itu. Ini dibahas oleh para ulama pada pembahasan tentang perbedaan antara al-maghfirah dan al-afu, antara pengampunan dosa dan penghapusan dosa. Maaf, al-afu itu dikatakan oleh para ulama bermakna penghapusan. Al-maghfirah ditutupi, al-maghfirah itu diampuni, tapi al-afu itu dihapuskan dari catatan malaikat. Itu teori dalam arti kata ilmu semata. Yang kita pentingkan di sini adalah amal. Yang kita pentingkan di sini adalah kesungguhan beramal untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena insya Allah kalau Allah ampuni dosa kita, Allah juga hapuskan dosa kita. Makasih. Allah juga hapuskan dosa kita. Kita tidak perlu memperdebatkan masalah itu. Memang dibahas oleh para ulama, tapi sekali lagi kita mesti langsung pada bagaimana praktek taubat. Bagaimana praktek taubat yang sebenarnya? Bagaimana supaya kita diampuni oleh Allah? Bagaimana supaya kita istighfar? Bagaimana supaya kita istighfar terus? Mulut kita ini bisa istighfar terus. Itu yang perlu kita pelajari, dan butuh latihan, butuh nasihat, butuh peringatan supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Satu lagi, silakan. Iya, bisa. Pertama, tadi dijelaskan pertimbangan mengajukan salat witir dan pertimbangan atas pahala salat berjamaah bersama imam sampai selesai. Kemudian ketika imam witir kita menambah imam salam di waktu witir, kita menambah 1 rakaat karena ingin mengakhirkan salat witir kita. Pertanyaan saya, ada sarannya ini, ada dalil atau ijtihad dari ulama besar atau bagaimana? Itu pertama. Kedua, ketika kita bertekad di poin kedua ini, salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap sehari semalam,
Tetapi kadang-kala kita ketinggalan karena ada unsur yang mendadak dari kita. Apakah ini tidak termasuk orang yang diberikan oleh Allah dibangunkan istana di surga atau bagaimana? Terlambat? Karena sesuatu hal yang mendesak. Terlambat apa? Data diri. Sehingga tidak sempat melaksanakan salat witir sesuai dengan poin kedua yang 12 rakaat sampai semalam. 12 rakaat bukan terlambat karena ini salat sunnah. Maksudnya kita terlambat datang di masjid sehingga tidak dapat mengamalkan salat sunnah ini setiap hari semalam 12 rakaat. Oh, bisa diqadha. Salat sunnah qabliyah bisa diqadha sesudah salat. Salat sunnah qabliyah bisa diqadha sesudah salat. Sehingga kita amalkan sesudah salat. Seperti itu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Yang kedua, tentang pertanyaan yang pertama tadi, menambah tadi itu menggenapkan, itu tidak ada dalil secara khusus. Tidak ada dalil secara khusus. Itu adalah solusi yang diberikan untuk mendapatkan witir, salat bersama imam sampai selesai, dan mentakhirkan witir ke akhir malam. Kalau kita masih ragu tentang itu, tidak usah amalkan. Tidak usah amalkan. Salat witir bersama imam dan salam. Dan salam pada salat witir itu. Nanti di akhir malam tidak witir lagi. Nanti di akhir malam tidak witir lagi. Karena tidak ada juga dalil tentang afdalnya witir di akhir malam. Tidak ada juga tentang afdalnya witir di akhir malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu rutin mengamalkan witir sebelum tidur di awal malam. Sebelum tidur, sudah salat isya, sebelum tidur beliau salat witir rutin. Nanti di akhir malam beliau bangun salat tahajud, tidak witir lagi. Karena itu adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Salah satunya an utira qabla an anam. Saya mesti salat witir sebelum tidur. Jadi beliau amalkan itu. Jadi saya belum dapatkan keutamaan khusus salat witir di akhir malam. Yang penting itu ada keutamaannya memang, salat di akhir malam, tapi bukan salat witir saja, qiyamul lail, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang pertama, doa dikabulkan, lebih dikabulkan di akhir malam dibanding awal malam. Itu tapi tidak khusus witir, tidak khusus witir. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ibu-ibu iktikaf, mau iktikaf tapi terhalang haid. Saya tidak mau menjelaskan tentang fatwa yang mungkin kontroversial tentang wanita haid di masjid. Saya cukup menjawab saja bahwa kalau meyakini bahwa wanita haid tidak boleh masuk di masjid, tidak usah iktikaf. Nanti iktikaf pada saat bersih dari haid. Nanti iktikaf pada saat bersih dari haid. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Cukup, sudah masuk waktu isya. Barakallahu fikum, semoga diberkahi oleh Allah. Semoga Allah memuliakan kita dengan bulan mulia Ramadan, iman yang semakin kuat, iman yang semakin tinggi, dan kesehatan memungkinkan untuk kita maksimalkan amal ibadah kita pada bulan mulia Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.